Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ke-Hasyim Asy'ariyan, dan tak lupa pula teman-teman semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Rahma An-Nabila, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya yang berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kebangkitan Umat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah seorang ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng yang juga mempunyai konsentrasi pada bidang pertanian. Beliau mempunyai beberapa petak sawah yang digunakannya untuk menanam padi dan lainnya. Dari hasil pertanian tersebutlah yang menopang rumah tangganya beliau. Kemudian untuk latar belakang sosial ekonomi ialah penjajahan Belanda yang merupakan mendorong sistem kapitalisme yang menindas pribumi. Jadi kapitalisme ini mendorong bangsa penjajah ini datang ke Indonesia yang juga berimbas pada masyarakat pribumi. Sementara itu pabrik gula yang berada di Cukir yang dikuasai Belanda itu juga merupakan partisipasi kaum penjajah dalam melambungkan perekonomian rakyat, perekonomian kapital. Masyarakat pribumi cuma sekedar menjadi budak yang mereka pekerjakan. Kemudian ada petani dan santri yang kurang mampu. Kondisi para santri di Tebu Ireng pun tidak berbanding terbalik dengan masyarakat pribumi. Sebagian dari mereka yang berasal dari keluarga, ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian hasil pertanian yang dihasilkan oleh para santri dan masyarakat sekitar dipaksa oleh penjajahan Belanda itu untuk dijual dan kemudian dibeli dengan harga yang murah. Kemudian ada juga peran Kiai Haji Hasyim. Peran beliau bukan hanya sebagai ulama dan pengasuh pesantren, melainkan juga sebagai petani. Nah, di sini beliau tidak sendirian dalam menggarap sawah tersebut, namun beliau juga mengajak santri dan masyarakatnya untuk bertani yang kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama. Kemudian dari kegiatan tersebutlah mendorong ekonomi halal dan mandiri. Sebelumnya Tebu Ireng itu adalah sarang kemaksiatan. Mereka mencari penghasilan dengan berjudi, kemudian dengan rampok, pelacur, begitu ya. Kemudian seiring dengan keberhasilan dakwah Kiai Hasyim, masyarakat Tebu Ireng pelan-pelan pun mencari pekerjaan dengan cara yang halal, yang baik, dan kemudian termasuk berdagang dan bertani tersebut. Kemudian ada gerakan ekonomi umat. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kepemimpinan Kiai Haji Hasyim terhadap perekonomian masyarakat menjadi sangat terlihat dan mengemuka ketika beliau mendirikan lembaga yang bernama Nahdlatul Tujar bersama salah seorang santrinya yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian tujuannya adalah kebangkitan ekonomi pribumi. Didirikannya Nahdlatul Tujar ini berdasarkan kondisi objektif perekonomian di perdesaan yang benar-benar jauh dari kata kuat atau bagus gitu. Kemudian fokus dari gerakan Nahdlatul Tujar ini adalah untuk perdagangan, pertanian, dan koperasi pribumi. Kemudian Kiai Hasyim pun menjadi salah satu tokoh utama yang berkomitmen tinggi untuk memperbaiki perekonomian kelas bawah di desa-desa, yang kemudian berdirilah suatu pergerakan yang dinamakan dengan Syirkah Al-Inan atau biasa disebut dengan Syirkah Al-Inan li Mubarakati Nahdlatul Tujar. Gitu. Jadi Syirkah Al-Inan ini berdiri atas dasar Nahdlatul Tujar yang didirikan oleh Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Syirka Al-Inan ini merupakan lembaga ekonomi yang mirip dengan koperasi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian umat. Syirka Al-Inan ini didirikan oleh 45 orang tokoh pesantren yang diantaranya ia adalah Kiai Hashim, Kiai Wahab Asrullah, Haji Yusuf, Haji Usman, dan lainnya sehingga berjumlah 45 orang. Kemudian nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau-beliau ialah untuk meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi. Yang kedua adalah untuk kemandirian ekonomi umat, dan yang ketiga adalah untuk moderasi dan keadilan sosial dalam Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.